Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Rashid, NIM G00241150, kelompok B6. Di video ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 2.3. Skenario: seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak bicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparesis sisi kanan, terutama lengan, lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Lalu hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Lalu saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Dan pasien tambah kesulitan berbicara secara motorik, afasia non-fluent, tetapi dapat memahami instruksi sederhana. Untuk riwayat medisnya, pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Lalu juga terdapat iskemia parsial pada pons kiri. Oke, soal nomor 1, jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Jadi, sirkulus arteriosus Willisi ini diawali dari carotis interna dan arteri vertebralis. Carotis interna ini akan bercabang menjadi arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior, dan vertebralis akan bersatu jadi arteri basilaris dan bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, arteri cerebri anterior kanan dan kiri akan dihubungkan oleh arteri yang bernama arteri communicans, karena di anterior jadi arteri communicans anterior. Lalu juga yang media dengan posterior dihubungkan dengan communicans posterior. Lalu fungsinya adalah menyediakan sirkulasi kolateral yang memungkinkan perfungsi otak tetap berlangsung bila terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar. Jadi kalau misalnya ada arteri yang rusak, bisa lewat arteri yang lain supaya nggak mati selnya, dapat darah. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus. Meliputi A. Fungsi utama, B. Titik awal dan akhir, C. Lokasi penyilangan, D. Letak relatif di medula spinalis. Oke, A. Fungsi utama, traktus spinothalamicus ada anterior dan lateralis. Untuk yang anterior berfungsi untuk menerima sentuhan ringan dan tekanan, lalu yang lateralis ini untuk sensasi nyeri dan suhu. Lalu traktus corticospinalis lateral dan anterior dua-duanya untuk pergerakan otot-otot volunteer. Titik awal dan akhir, traktus corticospinalis berawal di korteks cerebri, terutama di motorik primer, Brodmann 4 di gyrus presentralis, lalu berakhir di neuron motorik bawah di tanduk anterior medula spinalis. Kemudian yang traktus spinothalamicus berawal dari neuron sensorik di ganglion, lalu sinaps di tanduk posterior, dan berakhir di talamus, khususnya nukleus ventral posterior lateral, diteruskan ke korteks sensorik 312. Untuk lokasi penyilangannya, traktus corticospinalis mayoritas menyilang di decussatio pyramidum di medula oblongata dan membentuk traktus corticospinalis lateralis, dan sebagiannya tetap ipsilateral sebagai
tractus corticospinalis anterior dan baru akan menyilang di level segmen target di medula spinalis. Lalu yang tractus spinothalamicus menyilang di medula spinalis, tepatnya di commissura anterior. Kemudian letak relatif di medula spinalis, tractus corticospinalis yang lateralis terletak di funiculus lateralis atau bagian lateral dari medula spinalis, dan yang anterior terletak di funiculus anterior. Lalu untuk tractus spinothalamicus terletak di funiculus anterolateralis atau bagian anterolateral dari medula spinalis, dan bagian lateral ventral dari sisi medula spinalis. Soal nomor 3, sebutkan pembagian trunkus cerebri dan minimal 2 struktur penting dari A. Mesencephalon, B. Pons, dan C. Medula oblongata. Ya, mungkin pertama dari mesencephalon terlebih dahulu. Mesencephalon mirip Mickey Mouse. Ini dibalik yang ini. Nah, ada beberapa bangunan penting, yaitu pedunculus cerebri, tectum mesencephali, dan fossa dan aqueductus mesencephali. Nah, pedunculus cerebri ini terdiri dari tegmentum mesencephali dan crus cerebri. Tegmentum mesencephali ini adalah struktur yang ketika preparatnya masih fresh akan berwarna merah karena bagian ini memiliki kandungan verum yang tinggi. Lalu ada substansia nigra juga di sini, warna hitam, dibagi dua pars compacta dan reticularis. Substansia nigra ini warnanya gelap karena pigmen melanin. Lalu pars compacta ini berpigmen neuromelanin, dan pars reticularis memiliki neuron yang tidak berpigmen. Lalu selain itu juga ada fossa interpeduncularis, yang dataran di antara pedunculus cerebri. Ini ditembus arteriola centralis posteromedialis, sehingga akan membentuk daerah yang berlubang-lubang dan disebut substansia perforata posterior. Terus daerah ini juga akan menjadi tempat keluar nervus 3. Kemudian ada ductus mesencephali tadi, ini menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Selanjutnya ada pons. Pons di sebelah sini ada bagian ventral atau pars basilaris dan bagian dorsal atau pars tegmentalis. Dari pars basilaris terlebih dahulu, ini mirip Patrick dari SpongeBob. Di pars basilaris ini ada nervus kranial yang keluar dari pons, ada nervus kranial 7, 8, 5, 4, 5, 6, 5. Kemudian ada sulcus bulbopontinus juga, dan ada angulus pontocerebralis. Yang sulcus basilaris pontis ini tempat arteri basilaris. Kemudian yang pars tegmentalis pontis di bagian dorsal terdapat fossa rhomboidea. Lalu juga ada colliculus facialis dan stria, tidak ada di sini, tapi pokoknya ada colliculus facialis, kemudian stria medullaris, dan juga ada nuclei cranialis. Selanjutnya ada medula oblongata. Ada bagian ventral dan dorsal juga. Di bagian ventral ada piramis,
yaitu penonjolan karena ada pendesakan dari tractus piramis atau corticus spinalis. Lalu ada olive, ini penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius yang inferior. Kemudian ada sulcus ventrolateral, lalu ada fissura mediana anterior, dan decussatio pyramidium yang ini ya, menyatu gini. Kemudian ada nervus kranialnya juga yang keluar dari oblongata, ada aksesori, hipoglossus, vagus, dan glosopharyngeal. Kemudian pada bagian dorsalnya ada beberapa bangunan penting seperti fasciculus cuneatus, fasciculus gracilis yang mengatur somatomotorik ekstremitas bawah, dan tadi cuneatus itu motorik ekstremitas atas. Juga yang dorsal ini sebagai pusat vasomotor kardiorespi. Kemudian soal selanjutnya adalah jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Yang pertama ada nervus 3 atau oculomotor. Asal-usulnya di mesencephalon tingkat colliculi superior. Fungsinya untuk inervasi otot-otot ekstraokuler seperti musculus rectus superior, medialis, inferior, lalu musculus obliquus inferior, musculus levator palpebrae. Pokoknya untuk mengontrol bola mata. Kemudian jika lesi akan terjadi ptosis atau jatuhnya kelopak mata, lalu strabismus atau mata juling, dan bisa juga diplopia atau pandangan ganda. Kemudian yang nervus 4 trochlearis, ini asal usulnya di mesencephalon di bawah colliculi inferior. Fungsinya untuk inervasi musculus obliquus anterior yang berfungsi untuk menurunkan dan memutar medial bola mata, terutama saat mata dalam posisi abduksi. Jika lesi akan terjadi ptosis juga, lalu strabismus juga, dan diplopia juga. Lalu nervus 6 abducens, asal usulnya di pons dekat garis tengah dan dasar ventrikal keempat. Inervasinya untuk inervasi musculus rectus inferior, lateralis untuk abduks, untuk menggerakkan bola mata ke lateral, dan jika lesi juga akan terjadi ptosis, strabismus, dan diplopia. Selanjutnya ada soal nomor 5, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann. Area A, area 4, B, area 1, 2, 3, C, area 44 dan 45, D, area 22. Oke, jadi untuk area 4 ada di presentalis, gyrus presentalis. Ini berfungsi untuk motorik primer. Kemudian yang 3, 1, 2 ada di gyrus postcentralis, berfungsi untuk area sensorik primer. Dan 4, 4, 4, 5 untuk motorik bicara, area bicara atau area Broca. Nah, dan yang 22 ini area bicara sensorik. Dan tadi 4445 bicara motorik, 22 bicara sensorik atau area Wernicke. Soal selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jadi ada distribusi vaskular otak. Ada wilayah supply-nya, yang arteri cerebri media ini mensuplai ke bagian lateral hemisfer cerebri, termasuk korteks motorik dan sensorik primer, yang mengatur
wajah dan lengan. Kemudian juga area Broca dan Wernicke. Lalu yang arteri cerebri anterior ini mensuplai bagian medial hemisfer, termasuk korteks motorik dan sensorik untuk tungkai dan panggul. Lalu ada homunculus motorik di korteks motorik primer, area Brodmann 4. Ada homunculus motorik, ada dua bagian, lateral dan media. Kalau bagian lateral itu untuk wajah dan lengan, dan bagian medial tungkai dan kaki. Lalu tadi pada soal mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih ke wajah dan lengan. Tadi karena wilayah suplainya wajah dan lengan itu dari arteri cerebri media. Ya, jadi karena arteri cerebri media ini lebih ke wajah dan lengan. Kemudian soal terakhir, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willisi yang terlibat. Oke, berarti tadi ada oklusi pada arteri karotis interna. Berarti di sebelah sini. Nah, jika oklusi di arteri karotis interna ada dua, bisa kompensasi. Yang pertama, aliran dari sisi kanan, yaitu via comunicans anterior. Jadi darah dari arteri karotis interna dextra mengalir ke cerebri anterior dextra dan melewati arteri comunicans anterior, sehingga bisa sampai ke arteri cerebri anterior sinistra. Lalu selain dari sisi kanan, ada dari posterior juga bisa lewat arteri comunicans posterior, jadi arteri dari vertebralis ke basilaris, kemudian ke cerebri posterior sinistra, comunicans posterior sinistra, dan masuk ke arteri karotis interna sinistra. Oke. Sekian video presentasi laporan praktikum anatomi blok titik 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.